Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayol ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, insyaallah dengan beristianah kepada Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan majelis mudzakarah kita agar kita benar-benar semakin menyiapkan diri menjadi hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan dengan iman kita, yang tidak ada lain adalah kebahagiaan dengan Allah Rabbul Alamin, Ilahul Haq Rabbul Alamin. Kesempatan yang Allah berikan hari-hari sejak kita safar di dunia ini, sejak kita bepergian di dunia ini, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim menasihatkan, lamma tala alaihimus safar, ketika perjalanan manusia sudah panjang di dalam bepergiannya, maka sudah menjadi tabiat manusia. Dia punya kehidupan yang paling menyenangkan adalah kampung halamannya. Di awal-awal orang itu safar, dia masih punya kesenangan dengan di negeri orang lain. Tapi di saat orang itu telah tala alaihimus safar, telah panjang perjalanannya, maka orang itu punya kesenangan sama. Kesenangan kembali ke kampung. Kesenangan kalau belum ada kesempatan balik pulang ke kampung adalah berusaha dekat dengan kampung. Mengingat, menyiapkan bekal, mungkin berkomunikasi dengan ahli kampung. Dan itu adalah kesenangan orang safar. Di dunia ini, setelah kita mulai punya taklif, punya amanah, semakin kita ditunjukkan oleh Allah bahwa kesenangan kita adalah bertemu dengan Allah. Hari-hari sebelum kita bertemu
adalah hari-hari yang tidak bisa diganti dengan kesenangan yang lain. Karena itulah Allah memberikan ibadah sebagai kesenangan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita menasihatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu bukan asalnya, bukan ibadah yang Allah perintahkan itu menjadi beban. Tapi ibadah yang Allah amanahkan itu adalah kebahagiaan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berkaitan khusus dengan kesempatan musim-musim diberi oleh Allah kesempatan dekat dengan ibadah. Khususnya kehidupan ibadah yang secara khusus ada perhatian dari Allah, dari Rasulullah, kemudian ada perhatian besar dari para pembawa bimbingan hidayah, yaitu para ahli ilmu, dari para ulama, berusaha untuk menjalankan amanah, mengantarkan manusia kepada jalan kebahagiaannya beribadah kepada Allah. Salah satu peringatan yang adil, apa yang tadi sudah kita sampaikan, a'malul qulub fil haji wal umrah. Amalan-amalan ibadah yang mendekatkan, sangat dekat dengan Allah pada waktu ibadah haji dan pada waktu ibadah umrah. Ibadah ini punya keistimewaan. Di mukadimah kitab ini diterangkan, minal ibadatil azimati. Ibadah haji dan umrah ini termasuk di antara ibadah besar. Sebuah ibadah itu besar atau derajatnya tinggi, rendah, kecil atau besar, bukan diukur dari kesempatan nama-nama ibadah secara zahir, tapi diukur dari kesempatan ibadah itu menjadikan sangat kuat, sangat mudah hamba dekat dengan Allah. Maka ibadah itu biasanya punya nilai yang azim, punya nilai yang besar. Semakin banyak variabelnya, semakin banyak kisi-kisinya, semakin banyak cabang-cabang untuk dekat dengan Allah, maka biasanya ibadah itu ibadah besar. Haji dan umrah seperti ini. Kenapa? Tasluhu bihal qulub. Karena tujuan besar, bahkan di seluruh manasik, bahkan di seluruh prosesi ibadah haji dan umrah ini adalah ibadah untuk membuat kesolihan hati-hati hamba. Ya, menyiapkan hamba-hamba itu hatinya punya kesolihan besar dengan Allah. Apalagi kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-qalbu maudhi'u nadharillah. Hati manusia itu tempat ibadah yang paling istimewa. Karena disitulah Allah melihat hambanya, ibadahnya, dekatnya. Yang dilihat oleh Allah adalah hati manusia. Abu Bakar menjadi orang hebat, kata para ulama, ma waqara fi qalbi Abi Bakrin. Karena ada kehidupan ibadah yang besar yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Orang yang dianugerahi oleh Allah jalan ini as'adun nas, paling berbahagianya manusia. Bahkan ibadah-ibadah zahir itu bisa dikumpul, bisa dijamak. Bahkan kegagalan ibadah zahir kadangkala tidak gagal ketika ibadah hatinya masih ada. Karena itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berazam, berniat, bercita-cita mati di jalan Allah,
kemudian matinya di tempat tidur, maka dia tetap dinilai syahid. Karena ada apa? Ada besarnya ibadah hati. Ada besarnya berserah dirinya hatinya dengan tadarruk kepada Allah, walaupun kadangkala zahirnya tidak tercapai. Ya. Bahkan tidak sedikit kecerdasan ibadah hati ini bisa menggabungkan ibadah-ibadah zahir yang kadangkala tidak mungkin secara akal manusia. Contohnya Abu Bakar Siddiq dalam suatu majelis ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pagi ini sudah menziarahi orang sakit saya? Siapa yang sudah nengok orang sakit saya? Siapa yang sudah mengantarkan jenazah saya? Siapa yang sudah bersedekah saya? Dalam satu waktu Abu Bakar Siddiq diberi lompatan ibadah karena ibadah hatinya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa ibadah umroh, ibadah haji ini lompatan ibadah besar, musim ibadah besar, musim dekat dengan Allah yang menjadi perburuan bagi orang-orang yang memang punya kelayakan di sana. Li'annahuma tastamilani ala ahammi a'malil qulubi. Kenapa? Karena di dalam ibadah ini terkandung paling pentingnya, paling besarnya amal-amal hati manusia. Seperti tauhidillah. Identitas besar ibadah haji dan umrah itu disebut dalam sebuah riwayat khusus ibadahnya orang-orang khunafa. Ibadahnya orang-orang bertauhid yang paling punya kesempatan hidup dengan Allah dengan mentauhidkan Allah adalah ibadah haji dan umrah. Kemudian wa ta'dimihi, kesempatan hati dihadirkan untuk membesarkan Allah dengan segala manasik yang ada. Sebenarnya hati dihadirkan dekat membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kesempatan juga di dalam ibadah ini kecintaan kepada Allah yang murni akan terlihat, akan tercermin, bahkan bisa naik lebih tinggi saat-saat seperti ini. Ini yang mau diburu sebagai ibadah besar. Kemudian bahkan asyauqu ilaihi akan membawa hati meraih, bahkan perjalanan awal pun menunjukkan cermin orang yang sangat ingin bertemu dengan Allah. Syauq ila liqaihi, sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Kemudian wal khaufi minhu war raja, di dalamnya juga ada ibadah takut yang tinggi kepada Allah. Di dalamnya juga ada ibadah berharap yang tinggi kepada Allah. Wal khudu'i wat taslimi, kemudian di dalamnya juga ada ibadah hati berupa ketundukan, kepatuhan dengan segala ketentuan Allah, padahal sampai membentur kebiasaan-kebiasaan kita. Maka jadi tinggi. Karena ada emosional, ada kehidupan halal yang saat itu dilarang. Padahal halal. Sama di bulan Ramadan ada kehidupan halal yang kita dilarang. Kemudian hati tunduk. Ini tuntunanmu ya Allah. Ada kepatuhan hati. Kemudian ada taslim, ada berserah diri. Udah, kita ikut Allah, kita ikut petunjuknya. Kemudian ada was-sabr wa tawakkuli, ada kekuatan bersabar karena Allah. Menahan diri, enggak begini, lebih baik begini. Kalau saya mau, saya bisa begini. Ini habsun nafsi. Di dalam ibadah umrah, ibadah haji ada habsun nafsi yang luar biasa. Kalau orang tidak sabar karena Allah, tidak akan dia bisa jalani. Kemudian wa tawakkuli, ada di dalamnya ibadah tawakal, menyerahkan urusannya pada Allah.
serahkan kepada Allah, minta tolong. Bahkan kata para ulama, wa ghairiha min amalil qulub, dan yang lain-lain dari amalan-amalan hati yang sangat banyak. Ini justru tujuan besar kenapa ibadah umrah dan haji menjadi ibadah besar. Yang kemudian setelah kita tahu di dalamnya seperti itu, ruhu a'malil jawarihi wa asasiha, sekaligus ibadah hati menjadi nyawanya ibadah anggota tubuh kita. Ibadah anggota tubuh kita ini bisa menjadi ibadah dekat dengan Allah kalau ada ibadah hati. Di sana kita punya ibadah anggota tubuh, ada sholat, ada tawaf, ada sa'i, dan seterusnya. Itu ibadah anggota tubuh. Dan rohnya ibadah-ibadah itu benar-benar menjadi ibadah yang kita membesarkan Allah, yang terkandung di dalamnya tadi ada mentauhidkan, ada takdim, ada cinta, ada kerinduan kepada Allah, ada takut, ada berharap, ada tunduk, ada berserah diri, ada kesabaran, ada tawakal. Semua ini menjadi dasarnya ibadah anggota tubuh yang dikerjakan. Maka kita bisa melihat kalau kemudian hari-hari sebagaimana yang ada, orang mencoba menjalani ibadah haji dan umrah ini sekedar prosesi, apalagi di hari ini prosesi ini bisa disulap. Ya kan begitu? Prosesi ini bisa disulap. Misalnya orang pergi haji, ya sudah bermalam di Muzdalifah misalnya. Ya kita lewat aja, kepalanya dibaringin di tanah sebentar kan sudah bermalam. Semua bisa disulap. Itu menunjukkan apa? Kehilangan ibadah hati. Kehilangan ibadah hati. Kehilangan kehidupan amal-amal hati sebagaimana tadi. Maka ya sudah beda jauh kebesarannya. Dan kehidupan ibadah zahir tidak akan ada harganya di sisi Allah bagi orang yang tidak punya kehidupan ibadah hati. Nggak ada harganya. Semua ibadah zahir akan ditolak oleh Allah kalau nggak ada kehidupan ibadah hati. Karena itulah tadi di awal kita sudah sampaikan, jangan beribadah seperti orang munafik. Apa tadi Pak? Hah? Mau ketemu Allah, tidak menyiapkan dirinya, bahkan membohongi. Ya, bahkan membohongi dirinya. Dia nggak cinta kepada Allah, ingin beribadah, kan membohongi. Ya, cinta kepada Allah enggak, tapi ingin dekat, gimana seperti itu? Orang yang ingin dekat biasanya dia cinta enggak? Dia cinta. Ini kecintaan enggak ada, bahkan yang ada merasa terbebani dengan Allah tapi ingin melakukan ibadah. Ini kepalsuan. Karena itu yang paling tepat bagi kita sudah diajarkan oleh Allah, hampir di semua ibadah kita disuruh melayakkan diri. Makanya biasanya diawali dengan ibadah pra. Contoh Ramadan, diawali dengan puasa-puasa sunnah yang beruntun enggak? Itu untuk melayakkan ketemu Ramadan. Contoh ibadah haji umrah yang hakikatnya puncaknya ketemu Allah dengan paling dekatnya kesempatan, diawali dengan sekian pendahuluan. Sekian pendahuluan, ihram, miqat, adab masuk masjid haram dan sebagainya, sampai kemudian diizinkan tawaf. Itu ada ibadah-ibadah yang mendahului. Itu kelayakan. Ya. Itu kita dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh ibadah kita disuruh oleh Allah apa? Walau aradul khuruja la'addu uddah. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, apa? Berbekalah. Ya, mau bertemu Allah, mau mencari kebahagiaan yang benar-benar sempurna,
wa fatazawwadu, berbekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal kembalikan kepada takwa, dan asal takwa adalah takwal qulub. Apa? Takwa apa? Takwa hati. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu berangkat dari takwal qulub. Apa takwal qulub? Takwa yang ada di dalam hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam ibadah umrah dan haji, sebagaimana di kitab ini, di muqaddimah ini diterangkan oleh muallif, Allah menyiapkan secara umum dan secara khusus untuk berbekal. Bekal yang diperintahkan oleh Allah di dalam menghadapi ibadah yang besar ini adalah zadaini, yaitu dua bekal. Bekal yang pertama, akhaduhuma khissiyun, bekal yang bersifat material, fisik. Apa itu? Yusiluhum ila Makkah, yang bisa menyampaikan kemana? Ke Makkah. Paspor misalnya, visa misalnya, ya kan? Kendaraan. Terus kalau sekarang dadak harus pakai travel kan gitu ya. Nah kan begitu. Itu termasuk bekal hissi. Ya. Setiap orang dimudahkan dengan jalan-jalannya. Itu bekal material. Bekal yang lebih besar lagi adalah wa ukhra ma'nawiyun, yaitu bekal yang bersifat bukan materi, bukan material. Bekal yang bersifat makna. Bekal yang bersifat maknawi. Bekal ini yusiluhum ila rabbihim. Kalau bekal material menyampaikan kita kemana? Paspor, visa, travel, tiket, menyampaikan kita kemana? Untuk haji umroh. Sampai ke Mekah, ya kan? Dibolehin masuk. Ya kan begitu? Tapi bekal secara makna menyampaikan kita mana? Diizinkan bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah. Jadi kalau kita cuma modal paspor, modal travel, modal tiket, modal bawa duit sak koper, itu nyampein ke Mekah sama apa kuwi? Albek. Atau nyampein kemana itu? Bin Dawud. Nah itu meramaikan itu. Tawafnya di Bin Dawud sama Albek. Ya, itu bekal material. Jadi makanya sering hari ini gimana? Oh Albeknya rame. Dia nggak punya hikmah dengan Ka'bah itu nggak punya. Bagaimana? Oh Bin Dawud sekarang sesak. Pulang haji beritanya Bin Dawud sesak. Dia nggak punya hikmah apa-apa ketika umroh, ketika nggak punya. Keajaiban dia tidak dapat dari Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan tertentu nggak dapat. Kenapa? Karena bekal maknawinya nggak ada. Ya, bekal maknawinya nggak ada. Dia cuma bawa bekal material. Ya. Nah ini, masya Allah. Ya. Bekal material menyampaikan kita ke lokasi ibadah. Bekal maknawi menyampaikan kita dekat dengan Allah dan kita ditolong bisa beribadah dengan kesenangan bersama Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga mudzakarah kita yang bagian awal ini adalah kita kembali membicarakan bekal. Secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan tentang bekal ini. Apa? Lita'khudhu manasikakum. Kan begitu. Supaya kalian mengambil apa? Manasik
kalian. Memperingatkan bekal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar memberi contoh, memperingatkan tentang bekal yang bersifat makna. Lebih besar. Dinasihatkan oleh penulis di mukadimah kitab ini, fakama kana yuallimuhum kaifiyatat tawafi was-sa'yi wasairil manasiki kana fil waqti nafsihi yuallimuhum kaifa yatuful haju wal mu'tamiru minhum wa yas'a mu'addiman li rabbih muhibban lahu khadi'an khashi'an bakiyan. Nabi SAW, ya, ketika Nabi begitu penting mengajarkan kepada para sahabat tata cara tawaf, tata cara sa'i, sampai Nabi mengatakan khudu manasikakum, ya, ambillah manasik kalian sebagaimana Nabi. Bahkan Nabi mengatakan ibda bima bada Allah, kan begitu. Kamu mulai menjalankan prosesi haji umrah ini sesuai Allah mengajari kita memulai. Ini perhatian Nabi. Tapi di saat yang sama, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat, pada saat kamu tawaf, pada saat kamu sebagai orang umrah, sebagai orang haji dan sedang tawaf, berjalanlah dengan membesarkan Allah. Bukan cuma sekedar ngitung, ini wis ping 7, ini baru ping 3, ini ping 3, ping 2. Bukan itu. Bukan wiridnya aku sisi peloro ya. Bukan itu. Justru yang diperbesar di situ saat itu kesempatan mengagungkan Allah. Dengan apa? Dengan ma'rifatnya kepada Allah, dengan tauhidnya. Ya. Semakin tinggi orang itu punya kehidupan ma'rifat kepada Allah, semakin tinggi dia hari-hari kesempatan itu di tempat itu takdim kepada Allah. Ya. Bahkan saat itu mencintai dihadirkan, tunduk dihadirkan, khusyuk dihadirkan, bahkan meneteskan air mata menangis hadir saat prosesi-prosesi itu. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan besarnya bekal makna, bekal mudzakarah, bekal makrifat, bekal memahami hikmah-hikmah, tujuan-tujuan setiap bagian-bagian daripada ibadah-ibadah umroh, dari tawafnya, dari sa'inya, belum lagi dari tahallulnya, dari semuanya ini ada hikmah yang berkaitan dengan ibadah hati. Ini dicontohkan oleh muallif, wa man tatabba'a ahadisan nabi yajidu wasfas sahabati ridwanullahi alaihim li hajjihi sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Karena itu kalau Bapak Ibu baca riwayat-riwayat sahabat ketika menerangkan bagaimana Nabi haji, bagaimana Nabi umroh, maka kita tidak hanya mendapati Nabi tawaf 7 kali, Nabi sa'i sekian kali, Nabi wukuf di sini jam sekian. Enggak hanya itu. Sahabat mengkisahkan bagaimana tunduknya Nabi, bagaimana khusyuknya Nabi, bagaimana Nabi begitu kuat semangatnya, bagaimana Nabi mencintai Allah di saat itu. Loh, itu ibadah-ibadah hati yang dikisahkan para sahabat saat-saat Rasulullah menunaikan umrah dan haji. Sayangnya hari ini karena kita melihat ibadah ini terlalu kecil, kita melihat ibadah ini hanya hukum ahkamul khamsah. Apa itu ahkamul khamsah? Wajib, haram, sunnah, makruh, boleh. Makanya ketika umrah, ini kan termasuk wajib, oh ini kan termasuk rukun, oh ini kan nggak apa-apa. Bahasanya cuma itu. Oh ini kan sunnah, ya kalau sunnah, ya kalau di bin Dawud juga nggak apa-apa, ya sunnah juga nggak apa-apa. Jadi omongannya cuma tidak lebih dari itu. Menghadirkan kebesaran Allah, mensikapi sunnah menjadi gede,
mensikapi boleh, bukan persoalan sepele, itu nggak hadir. Kenapa? Karena ininya dengan Allah biasa-biasa saja. Ya ini ayolah ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Sebagai contoh, riwayat Jabir radhiyallahu anhu, ketika Jabir bin Abdullah menerangkan bagaimana Nabi saat tawaf. Fabada'a bil hajari fastaslamahu. Nabi memulai dari Hajar Aswad, kemudian Nabi memberikan salam. Wa fadat ainahu bil buka. Saat Nabi memberikan salam, kedua mata beliau mengalir air mata. Dari mana ini mengalir air mata? Dari kulub. Tuh. Ini menunjukkan ibadah ini bukan cuma sekedar, oh iya dari kanan Hajar Aswad dulu. Bukan. Ya. Ada ilmu besar yang harus dihadirkan. Ketundukan, kehidupan hati, tauhid yang tinggi, cinta pada Allah yang tinggi. Hari pertemuan itu hari yang mahal, yang tidak disia-siakan. Makanya dulu kalau saya pas ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini ibadah mahal. Jangan yang dapatnya murahan. Ini ibadah haji, ibadah umroh, ini ibadah mahal. Dari sisi bekal materi mahal, dari sisi bekal kehidupan hati mahal. Kalau kita dapatnya murah-murah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Arafah, diterangkan wa alaihi sakinah. Beliau tenang dalam keadaan benar-benar hamba yang sedang tunduk patuh. Sangat tenang. Sudah seperti antara beliau dengan Allah saja, nggak ada yang lain. Ini ayolah ikhwah, contoh yang diterangkan oleh para ulama. Karena itu kemudian di dalam muqaddimah kitab ini dinasihatkan, walaqad tana ahlul ilmi bitaqriri syairatil haji wa adimi sya'niha. Karena itu kemudian para ahlul ilm, para ulama yang punya amanah membimbing manusia di dalam hidayah, dalam ibadah kebahagiaan mereka, telah mementingkan untuk mengokohkan, menguatkan, mengukuhkan syiar-syiar haji, syiar-syiar umrah, syiar-syiar urusannya dari sisi kepentingan ibadah hati yang ada di haji dan umrah. Dan ini adalah peringatan yang hampir tidak pernah basi. Karena membicarakan kejadian-kejadian di dalam ibadah haji dan umrah tidak cukup kejadian yang sudah lewat dijadikan nasihat. Nanti bisa jadi kita saat beribadah ketemu kejadian. Saat kita sedang tawaf ada kejadian. Ada. Dan ini semakin menjadikan seorang hamba besar. Dulu ada orang beribadah, kemudian minta ibadah, ada serangan ibadah, Pak. Di Pekalongan ada suami istri pergi beribadah haji dan umrah. Ya, habis itu suaminya bilang, ya Allah, dia berdoa di depan, istrinya juga berdoa. Ya, lucu juga ini. Yang suaminya berdoa di depan dengan tadarruk, ya Allah, semoga ibadah ini diterima dan nanti aku pulang diberi amanah lagi beribadah, punya istri lagi. Istrinya di belakang nggak tahu doanya suaminya itu apa. Ya Allah, kabulkanlah suami saya. Pulang beneran. Allah berikan rezeki lagi, punya istri. Ini kan namanya orang ketika itu berarti ada kebesaran. Saya yakin orang seperti ini, dia akan ingat-ingat kebesarannya Allah ketika ditakdirkan daripada dapat istrinya. Dia lebih menikmati, kok iya ya, kok saya dikabulkan oleh Allah. Itu teringat terus. Sekedar teringat istrinya, lama-lama juga
umurnya bertambah, nggak inget-inget. Tapi ingat kebesaran Allah saat itu luar biasa. Dan itu momen yang nggak pernah habis. Ibadah hati di saat-saat menjalankan ibadah ini tidak pernah habis bagi orang-orang khusus. Bagi orang-orang yang memang menyiapkan diri layak untuk dekat dengan Allah dan akan mendapatkan sukses kebesaran-kebesaran kebaikannya. Ini persoalan yang paling penting. Karena itu jangan kita salah minta. Kalau tadi mintanya kan apa tadi? Minta istri. Istri kan makhluk. Harusnya mintanya yang lebih besar dari itu. Minta bertemu dengan Allah, minta husnul khotimah, minta diwafatkan selamat. Ya kan begitu. Minta nanti diberi oleh Allah surga firdaus, minta dekat dengan Allah. Jangan sekedar minta makhluk. Ya Allah, nanti kalau aku pulang kayakan aku. Dia cuma minta harta. Minta yang lebih besar, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana para ulama-ulama yang nanti dikisahkan di sini. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika sedang ada di Makkah menulis kitab dan minta kepada Allah semoga kitab ini berkah. Sampai hari ini kitab itu berkah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau sedang beribadah, kemudian beliau di multazam menghadap multazam berdoa, ya Allah berkahilah dakwahku mengembalikan tauhid. Dakwah itu dikabulkan oleh Allah berkah. Ini urusan besar, ya, urusan yang hebat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, fal maksud minal haji, termasuk di dalamnya wal umrah, di antara tujuan besar ibadah haji, ibadah umrah adalah benar-benar kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Fil buka allati amara bi ibadatihi fiha. Kita hanya diberi oleh Allah ibadah cuma di tempat itu tok. Ini semakin menjadikan hati itu hadir untuk apa sih? Dengan selain Allah nggak ada faedahnya. Karena kita ibadah cuma di situ tok. Coba aja bapak-bapak tawaf di rumah, ibu-ibu tawaf di rumah, nggak ada apa-apanya. Ya, coba bikin apa wukuf karena mungkin di sana dibikin lapangan apa, silakan wukuf, nggak ada apa-apanya. Ya, kita mau apa? Mau bikin mikot-mikotan di situ, terus kita coba, nggak ada apa-apanya, nggak ada kekhusyuan, nggak ada. Maka lihat ketika hamba seperti ini, tujuan besar itu saat itu tidak ada kelayakan hati berpaling pada selain Allah. Kenapa? Dia hadir di tempat yang ibadah ini cuma di situ. Nggak bisa di tempat lain. Yang namanya tawaf ya harus di Ka'bah. Yang namanya sa'i ya harus di antara Safa dan Marwah. Nggak ada di tempat lain. Yang ini mengkondisikan orang nggak akan kena riyak, nggak akan kena sum'ah. Karena ngapain wong ibadah cuma di sini kok kita kotori. Kita ke tempat lain nggak akan bisa. Maka tujuan besar di sini bukan jalan-jalan 7 kalinya, bukan muter 7 kalinya, bukan rambut kita dipotong krik pergi, bukan itu. Takdim, kekhusyuan, menghadirkan kehidupan hati yang terus membesarkan Allah itu yang ada di sana. Kenapa? Karena kita melakukan itu cuma di situ. Hilang kekhusyuan, tidak akan ada kekhusyuan kalau kita melakukan itu di tempat lain, nggak ada. Dan itu di antara tujuan besar Allah memperlihatkan kehidupan hamba-hamba yang ikhlas hanya kepada Allah. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada riwayat haji dan umrah itu ibadahnya khunafa. Ibadahnya orang-orang bertauhid. Sama seperti puasa Ramadan. Disebutkan secara khusus bahwa orang yang bisa melakukan Ramadan ibadah saumnya dengan baik, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Karena kondisi ibadahnya sangat
kecil dan hampir tidak ada celah untuk membuka syirik, membuka riya, membuka sum'ah, nggak akan ada. Meskipun dalam keadaan tertentu orang yang tidak punya bekal kehidupan ibadah secara benar ya sangat mudah. Ya, ini diantara yang dinasihatkan. Karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa ammal hajj fa sya'nun akharu la yudrikuhu illal hunafa alladzina darabu fil makhabbati bisahmin wa sya'nuhu ajalun min an tukhita bihil ibaratu wa huwa khasatu hadzal dinil hanifi hatta qila hunafa lillah ay hujjajan. Masya Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, haji, umrah itu urusan ibadah yang lain, yang beda sendiri. Apa letak bedanya? Tidak akan bisa meraih tujuan besar haji dan umrah dengan ketinggian dekat kepada Allah illal hunafa, kecuali orang-orang bertauhid. Orang-orang yang punya ma'rifat kepada Allah yang tinggi. Orang-orang yang punya kehidupan hati yang melimpah. Kecuali mereka yang bisa. Di mana darabu fil mahabbati bisahmin. Mereka meluapkan ibadah cintanya kepada Allah dalam satu sasaran di tempat ibadah haji dan umrah itu. Di situ dia bisa meluapkan kecintaannya kepada Allah, harunya kepada Allah. Wa sya'nuhu ajalun, karena itu urusannya adalah urusan yang sangat luhur. Ibarat ungkapan, sebesar apapun ungkapan, untuk menerangkan tujuan besar umrah dan haji yang dilimpahkan ibadah hati, enggak bisa mencapai yang dirasakan manusia. Sehebat apapun orang membahasakan, tidak bisa sampai kepada yang diraih hati manusia dengan ibadah ini bagi orang-orang bertauhid untuk dekat kepada Allah. Karena itu sampai diterangkan haji dan umrah adalah khasatu hadzal dinil hanif. Kekhususannya agamanya orang yang lurus, yang bertauhid. Salah satu syiar khusus yang akan dinikmati orang bertauhid itu kalau dia umrah haji. Dan Allah akan memudahkan orang-orang yang meraih ini, orang-orang yang tauhidnya tinggi. Orang-orang yang ma'rifatnya kepada Allah tinggi. Sepertinya kebesaran ibadah haji umrah ini dispesialkan bagi orang-orang yang punya bekal tauhid yang besar kepada Allah. Bekal cinta yang besar kepada Allah, bekal takut yang tinggi kepada Allah, bekal yang takdim kepada Allah. Mereka yang berangkat dengan membawa ini, di sana tumpah ruah kebahagiaannya. Tapi mereka yang tidak membawa ini nggak dapat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibarat tidak bisa menggambarkan. Kalau toh kita dikisahkan misalnya seperti tadi yang saya contohkan, itu cuma ungkapan. Tapi hati ketika merasakan limpahan kebesaran nikmat dengan Allah, nggak bisa dibahasakan, nggak bisa. Ini sampai-sampai ketika ada ayat hunafa alillah, sebagian ahli ilmu menafsirkan hujajan. Orang-orang yang hanif untuk Allah itu ya orang-orang para ahli ibadah haji yang diterima oleh Allah. Allahul musta'an. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita melihat lebih jelas lagi. Al-Alama As-Sa'di rahimahullah berkata, af'alul haji wa aqwaluhu kulluha asrarun wa hikamun. Masya Allah. Semua prosesi haji umrah, baik berupa perilaku atau berupa ucapan, doa,
pada dasarnya di dalamnya keseluruhannya adalah asrar. Apa asrar? Hah? Sesuatu yang terdapat kerahasiaan yang besar. Ya, sesuatu yang terdapat kerahasiaan yang besar. Wa hikamun, dan terdapat hikmah-hikmah yang sangat melimpah. Nilai besarnya seseorang di dalam haji umrah kembali meraih asrar, kembali meraih hikam. Kalau asrornya tidak dapat, hikamnya nggak dapat, ya nggak akan punya kebesaran ibadah hanif. Ini yang dinasihatkan beliau Sa'di. Al-maqsudu minha al-qiyamu bil ubudiyatil mutanawwi'ah wal ikhlasu lil ma'bud. Dan tujuan hikmah rahasia yang besar itu adalah menegakkan ibadah dengan tanpa ada batasan cabang-cabangnya yang dipersiapkan oleh Allah. Karena ibadah hati itu nggak bisa dibatasi, ya, ibadah hati nggak bisa dibatasi. Kemudian menyiapkan kehidupan yang paling tinggi di dalam ibadah. Apa itu? Ikhlas lil ma'bud. Hari itu adalah hari seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah. Ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla yang diibadahi. Sehingga lebih lanjut, penulis kitab ini menasihatkan fal haju wal mu'tamiru idza ta'ammala ma fil haji wal umrati min tafarrughin limanasikihima yajidani nau'ul inqita'i anid dunya wa iqbalan alal ibadah. Maka kata beliau muallif, maka orang yang sedang berhaji, orang yang sedang berumrah, kalau hatinya hidup, kalau kuat berpikirnya, merenungi, menghadirkan hikmah, asrar, rahasia yang Allah limpahkan di dalamnya. Kalau hatinya hidup, pikirannya hidup, walaupun sama-sama kita melangkah satu langkah, tapi ini nggak bisa dibatasi, ini nggak bisa dibatasi. Walaupun kita sama-sama satu putaran di Ka'bah, tapi yang diraih oleh ini, yang diraih oleh ini nggak bisa dibatasi. Seorang haji, seorang yang umroh, kalau ta'ammala, kuat terus dengan menghadirkan hatinya, kekhusyuannya, merenungkannya, mengambil hikmahnya, di saat dia menjalankan haji, di saat dia menjalankan umrah, dari kesibukan dia menghadirkan hikmah-hikmah dari manasik-manasik, menghadirkan kepentingan-kepentingan yang Allah limpahkan dari setiap manasik, akan membawa sebuah kesimpulan besar yang menempatkan dirinya. Apa itu? Yajidani fihima nau'al inqita'i minad dunya. Apa? Orang itu pasti keduanya, apa yang haji, apa yang umrah, akan dia mendapati sebuah asrar, sebuah kehidupan, apa? Titik puncak kulminasi kebahagiaannya. Apa? Ternyata dia dibahagiakan saat itu. Ada sisi yang dia dapat ketika dia menghadirkan diri dalam ibadah haji dan umrah. Ada satu kebahagiaan yang didapat, yang itu saat kita ada di negeri-negeri kita hampir terhalangi, hampir terhalangi. Dan ada sisi yang beda, ketika di negeri kita terhalangi, hidup kita banyak sempit. Tapi ketika di sana dan kita meraih asrar itu, hikmah itu, dan ini didapat, hidup kita ini sangat luas. Apa itu? Al-inqita' anid dunya. Ada kehadiran di sana orang yang mereka mau ta'ammala, apa? Memutuskan hidupnya dari dunia. Dan itu ada kelapangan waktu di sana. Sama istrinya nggak seperti di kampung, sama suaminya nggak seperti di kampung, sama hartanya nggak seperti di kampung, kan begitu? Sama apa yang dia miliki dari dunianya nggak seperti di kampung, di sana seperti diputus semua.
Mohon maaf. Ada satu sisi kelapangan yang beda dengan di kampung nggak? Ada. Dan itu sebenarnya yang dicari dengan kedekatan pada Allah. Kita seperti nggak ada beban. Hidup ini seperti lapang. Dan itu sebenarnya kebahagiaan sesungguhnya. Ada ingkita anid dunia. Kemudian saat kita ingkita anid dunia, ada ikbalun alal ibadah. Hati kita ini seperti ya udah hidup nggak usah apa-apa ibadah. Sementara kita di sini mau sholat cenger anak iki piye to me sholat cenger, ya kan? Mau sholat istrinya ini uangku belum dikasih, oh malah mikir istrinya uangnya belum dikasih. Kita nggak bisa lepas ketika mau ibadah. Di sana ibu-ibu bapak sering nggak ngurusin suami istrinya kan? Wah aku pengen sholat ning ngene kono. Lebih wis terserah bapaknya mau sholat ning ndi karepmu. Loh, kita di kampung nggak bisa seperti itu. Mau sholat, mau dzikir, baca Quran, nggak bisa lepas. Begitu di sana ada istri, ada suami. Udah, bapak silakan mau kemana silakan, saya mau ke sini. Saling nggak peduli, saling merasa diputus oleh Allah, walaupun masih halal. Dan kemudian akhirnya kita bisa menikmati ketika baca Quran di sana beda dengan di kampung. Ketika sholat di sana beda dengan di kampung. Ketika kita di sana tawaf beda dengan di kampung. Ketenangan hati didapat. Kenapa? Yang menjadi persoalan ibadahnya itu jernih, nggak kena gangguan DLL, kan begitu? Apa DLL? Dan lain-lain. Itu kalau kita mau merenungi, maka ini kalau kebahagiaan ini terus dibawa ke kampung, istri tetap halal, suami tetap halal, anak tetap halal, harta tetap halal, tapi menghadirkan ingkitok di hati itu ada, masya Allah akan lapang. Tidak hanya di sana aja, di negeri kita, di rumah kita. Walaupun kekayaan tetap sama seperti kemarin, walaupun istri tetap cantik seperti kemarin, walaupun suami tetap, hati kita ketika bisa kayak di sana, urusan ibadah, udah hati saya harus putus sama kalian. Akhirnya punya. Kita dididik untuk melahirkan kesenangan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara mudzakarah hikmah yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian fafil haji wal umrah sibhul i'tikaf. Maka orang ketika ibadah haji dan umrah itu mirip i'tikaf. Mirip. Apa tujuan besar i'tikaf? Menyendiri dengan Allah. Kan begitu kan? Saat ibadah haji dan umrah ini lebih hebat lagi. Kalau i'tikaf jelas-jelas gak ketemu siapa-siapa kan? Tapi kalau haji umrah, zahirnya kita masih ketemu. Tapi ketika ini ada ta'ammala, ada ibadah hati yang besar yang kita hadirkan, kita ketemu istri, ketemu suami, ketemu dunia, ketemu apa di sana, udah biasa-biasa saja. Lewat-lewat makan aja, ingatnya kalau lapar. Padahal kalau di rumah ingat kulkas, ingat itu ada yang enak, lupa kemarin. Kalau di sana apa? Saat lapar aja baru ingat. Ya, di Masjidil Haram, misalnya di Masjid Nabawi, baru ingat, oh istri saya tadi di mana ya? Baru ingat. Suami saya tadi di mana? Ini ada ingkitok, ada kesenangan ibadah yang sesungguhnya apa? Hati kita putus, bukan dohirnya loh. Dohirnya tetap istri, tetap suami, tapi ada ingkitok, ada lepasnya hal yang bersifat dunia dari diri kita. Yang selama ini ibadah kita tidak manis, yang selama ini ibadah kita tidak senang, karena hati kita belum ingkitok anid dunia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari sini maka menjadi jelas di antara hakikat menghadirkan ibadah hati di dalam waktu ibadah ini. Sehingga dari mudzakarah ini kita mendapatkan kepentingan dari ibadah haji dan ibadah umrah yang kemudian disimbolkan oleh
muqaddimah oleh mu'alif dalam muqaddimah ini, fattaksiru wal ikhlalu bi ahadihima taksirun wa ikhlalun fil ibadati nafsiha. Kalau di dalam ibadah haji, ibadah umrah ada adab manasik dohir, kemudian ada adab manasik hati yang itu lebih besar, maka ketika terjadi cacat, terjadi fitnah, terjadi khalal, terjadi kekacauan, dengan salah satunya akan membuat kekacauan di dalam ibadah kita. Sehingga Imam Ibnul Qayyim menasihatkan, fawajibatul qulubi asyaddu wujuban min wajibatil abdan wa aqadu minha. Karena itu menunaikan wajib-wajib yang Allah wajibkan berkaitan dengan ibadah hati adalah lebih kuat wajibnya dari menunaikan wajib-wajib anggota badan, dan adalah lebih layak untuk diutamakan karena kewajiban ini yang menjadikan tingginya kita mendapatkan nilai dari ibadah hati kita. Ayo ikhwah, ini muqaddimah yang dinasihatkan oleh beliau dari nilai ibadah qalbi, ibadah hati, amalan-amalan hati yang sangat besar. Yang kemudian dari sini kita diajar, dididik kembali bagaimana mengembalikan ibadah. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, at-tahayyubu wa tahayyu'u qabla safar lil haji wal umrah. Dari sini menunjukkan kalau kita udah ngerti, bahkan hati kita udah meluap tentang besarnya ibadah ini, maka tadi sudah kita sebut, orang beriman selalu mengambil jalan mendahului, menyiapkan agar kebesaran ibadah itu diraih. Itu yang diistilahkan kemudian at-ta'ahhubu wa tahayyu'u. Hari-hari menjelang itu adalah hari-hari penting. Ya, hari-hari menjelang ibadah yang besar itu hari-hari yang penting bagi dia. Untuk apa? Melayakkan diri dan membekali diri. Itu yang paling penting, supaya hadir di dalam kebesaran ibadah itu. Dan kelayakan yang mau dipersiapkan seperti tadi saya singgung di bagian muqaddimah. Kalau secara fisik Nabi Musa bertemu dengan Allah, persiapannya sederhana apa susah? Secara fisik sederhana, tinggal jalan ke Bukit Tur, ya kan? Ketemu Gunung Tur, kemudian dipanggil oleh Allah, ketemu sudah. Itu secara fisik. Tapi kelayakan yang dipersiapkan Musa alaihissalam untuk layak diajak berbicara oleh Allah, Masya Allah. Sampai Al-Quran menerangkan arba'ina lailatan, 40 hari. Sehingga layak, Bapak Ibu, Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah dan menikmati sampai ingin melihat Allah, karena punya potensi yang besar dan meraih. Padahal kita tahu kesempurnaan Allah itu hampir-hampir tidak bisa diinteraksikan dengan dunia ini, enggak. Makanya kalau ada penjelasan Allah bisa dilihat di dunia ini enggak? Apa jawabnya? Hah? Tidak bisa. Mutlak nggak bisa, atau mungkin bisa? Gimana Pak? Mutlak atau mungkin bisa? Mungkin, cuma nggak layak di dunia ini dipakai melihat Allah. Masya Allah. Seluruh potensi dunia cacat. Allah Al-Kamal, nggak bisa. Bukan Allah nggak bisa dilihat, ya. Beda dengan di surga. Seluruh potensi surga kamal, sampai makhluk yang ada di surga juga kamal. Pertemuannya roh dan tubuh manusia di surga sempurna, abadi, kuat. Tubuhnya kuat, rohnya kuat. Makanya melihat Allah
diberi kemudahan. Karena Allah Al-Kamal. Nabi Musa diberi kesempatan. Kamu ingin melihat Allah? Lantaroni. Tapi Nabi Musa tetap. Maka Allah kasih buka peluang gak? Kasih. Kamu lihat itu gunung. Falamma tara al-jabal. Nanti kalau Allah membuka hijab gunung itu bisa, ya berarti kamu bisa melihat saya. Kan begitu. Pemahamannya begitu kata para ulama. Begitu melihat jabal terpecah belah, Musa kharra raqian. Musa langsung tersungkur sujud. Gak bisa. Kenapa? Potensinya nggak hebat. Sama kita bertemu dengan Allah dengan ibadah itu, ketemu zat yang maha sempurna. Kalau kita tidak melayakkan diri jauh-jauh, nggak bisa. Saya itu masih ingat zaman saya muda, ada tokoh idola bangsa dan agama di Indonesia yang saya idolakan. Saya anggap ini orang masya Allah. Sampai saya bercita-cita, ya Allah, beri kesempatan aku ingin bertemu dengan beliau. Gak punya apa-apa. Pengurus kantornya juga enggak. Pernah audiensi juga enggak. Masya Allah. Enggak. Ya, saya naik mobil bus dari Sulawesi sampai di Surabaya, terus naik bus ke Jakarta. Sudah gak punya duit, pakai sarung, sandal jepit, suara layak udah. Gak layak. Dalam hati saya begitu naik bis, ya Allah, pertemukan aku dengan Pak Nasir. Ya, pertemukan aku. Sampai di Jakarta di kantor DDII, Keramat, ya, Salemba, ya, sampingnya apa itu Libya, ya dekat kan? Sampai di situ saya datang sama orang-orang di DDI, Pak cari siapa? Waduh. Rano sing kenal aku. Saya dari Sulawesi. Ya cari siapa? Saya mau ketemu Pak Nasir. Cuma begitu aja. Kata mereka, "Loh Bapak udah janjian?" "Belum." "Loh terus ya gimana? Nggak bisa Pak. Ini biasanya ketemu beliau harus janjian dan beliau setuju dulu." "Oh gitu." Ya saya soalnya jauh kan dari Sulawesi. Ya udahlah disampaikan aja. Kalau ditolak sama beliau juga nggak apa-apa, saya nggak maksa. Akhirnya dengan sangat berat hati, wajah sedikit gelap, beliaunya masuk ke dalam, tiba-tiba keluar. Habis keluar lihat saya kayak lain-lain begitu. Ini orang hilang, anaknya siapa, paknya siapa, nggak jelas. Saya bilang, "Pak, dipanggil sama Bapak." "Oh boleh," saya kata, "boleh." Masuk dipanggil sama beliau, duduk di depan beliau. "Sini, duduk sini, kamu cerita tentang perjalanan." Saya cerita. Habis saya cerita, "Kamu minta apa?" Masya Allah. Langsung ditanya, "Kamu mau minta apa?" Ya, minta masjid. Langsung dibuatkan coret-coret. Saya suruh pergi ke Robitoh, bawa ke sana. Bawa ke sana langsung dikasih masjid. Saya tuh kadang, ya Allah, itulah kelayakan apa yang mau kita persiapkan. Ini baru orang soleh loh. Bagaimana mau ketemu Allah Rabbul Alamin? Layakkan diri kita. Jauh-jauh sebelum ketemu persiapkan. Supaya kita dapat kebesarannya. Jangan celula-celulu nih wong Jawa. Tahu celula-celulu Pak? Apa Pak celula-celulu Pak? Celula-celulu itu pergi nggak ditahu, pulang juga nggak ditahu. Tahu-tahu, "Ustaz aku di sini loh, ini ngopo?" Celula-celulu kan. Ini hari-hari besar. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka di antara adab hari ini, adab menyiapkan hati kita mau hadir ke sana. Itu yang paling besar. Menyiapkan diri untuk hadir ke sana. Yang ini dinasihatkan dalam seluruh ibadah. Yang secara umum persiapan makna kita untuk hadir ke sana apa? Inna ta'ahuba wa tahayyu'a qabla al-ibadati amrun matlubun syar'an.
sawa'an kana khissiyan kal wudu'i was salati awis sahuri awis saumi wal ihrami lil haji wal umrati wa ghairiha au kana ma'nawiyan qad dzikri wal istighfari wat taubati wal istihdarin niyati wal ikhlasi wa ghairiha. Hari sebelum kita berangkat sudah menjadi tuntutan kelayakan mau cari kemuliaan itu untuk menguatkan bekal. Ada yang bekal bersifat material. Kalau seperti sholat, sebelum sholat menyiapkan diri dengan apa? Jalan ke masjid, menunggu berjamaah, wudhu, itu kan menyiapkan semua. Istiqdat. Tapi menyiapkan yang bersifat mana apa? Banyak istighfar, banyak tunduk, banyak tobat. Ketika duduk menunggu banyak ingat Allah. Nah ini ya, begitu juga misalnya mau puasa besok, apa persiapan yang bersifat fisik yang bisa dilihat? Sahur. Kapan itu sahur? Sulusul lailil akhir, sepertiga malam akhir. Persiapan mana apa? Tadarruk. Minta tolong kepada Allah agar puasanya ini menjadi puasa yang laisa lahu illa al-jannah. Kuat, mendekat pada Allah. Nah, ini mestinya ibadah yang harus dijalankan. Hari-hari kita sebelum itu adalah hari-hari yang apalagi kalau membetulkan niat. Makanya sampai di malam hari orang mau puasa disuruh istighdaru niat. Kan gitu, menghadirkan niat. Apalagi bau haji dan umroh. Niat itu naik turun. Aku nanti mampir Albek apa ora ya? Ya kan? Ya, wih, kayaknya emas-emas di Mekah ini kadarnya bagus-bagus. Ya. Sementara di Indonesia ini banyak yang masalah. Ini kayaknya kalau beli di sana nggak akan ketipu ini. Naik turun deh, aku mau apa ini ke sana? Turun lagi. Ini tidak mudah. Kalau tiba-tiba mendadak terus dibetulin niat, nggak ada. Tahu-tahu lihat emas ya, wih bagus, ya udah kejelungup. Ya kan? Lihat apa itu? Temannya Albek apa tadi? Bin Daud. Begitu lihat, weh bagus. Oh ada tas bagus. Oh ada bagus semua jadinya. Karena mikirnya sudah nggak ada kesempatan mikir. Kalau di sebelum berangkat udah mikir, iya tas bagus, tapi ingat saya itu mau apa, kesempatan saya. Jadi sampai di sana ingat yang dipikirkan di kampung. Kemarin aku udah ribut di hatiku soal Albek. Ngapain sekarang saya terfitnah? Udah. Kemarin waktu saya mau berangkat, hati saya sudah goncang soal bin Daud. Di sini ada bin Daud. Enggak. Kemarin aku sudah mengantisipasi, enggak. Kalau di sana belum mikir di rumah, belum memperbaiki, diajak temannya, Albek enak. Betul ya? Oh iya enak. Pergi lupa kalau dia sedang itikaf. Lupa. Karena belum punya bekal. Loh ini rahasia orang beribadah Bapak Ibu. Ya, ini sir yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itu bekal yang harus dipersiapkan secara umum adalah bekal. Kalau bekal manasik secara dohir, ya dari namira aja setengah jam. Makanya Ustadz Baidawi bilang sampai maghrib aja udah selesai pembekalannya. Iya, dia pikir bekal material. Ya. Apalagi kalau dipikir nanti kalau ibu-ibu sampai maghrib kita harus nyediain makanan. Wah repot lagi nih. Lebih repot lagi. Ini kan yang dipikir bekal material. Ya. Tapi menyiapkan bekal yang bersifat makna ini berat. Ya, ini sulit. Makanya tadi saya katakan saya ini jauh-jauh ini sudah merasa terbebani Bapak Ibu. Saya jadi ingat ada seorang ulama pergi haji. Dan di tengah-tengah orang sedang wukuf. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau tolak doanya orang-orang itu karena dosa saya. Udah coba ini, harusnya kan kebalik kan?
Harusnya gimana itu? Ya Allah, jangan Engkau tolak doa saya karena orang-orang bodoh-bodoh itu, kan gitu mestinya. Tapi enggak, ini ulama berdoanya apa? Ya Allah, itu hamba-hambamu yang sedang berdoa, jangan Engkau tolak karena dosa saya. Loh, itu lebih berat. Ya. Makanya dulu pernah saya waktu pergi haji, Pak Haji Plus, saya ngomong sama travelnya, kamu hati-hati loh. Kamu itu ngurusi orang haji umroh dapat untung. Saya bilang. Loh, kalau saya ngomong terang-terangan aja. Dulu orang ngurusi haji umroh itu uangnya dikasihin. Ya kan gitu kan? Orang-orang di zaman musyrikin Quraisy dulu kan sudah ada haji tuh. Ya. Mereka itu banyak yang memandu orang haji, tapi punya duyuf, punya tamu itu dipanggil ke rumahnya, kasih makan, kasih ini, dikasih. Ini sekarang kita malah diuntungin. Saya bilang hati-hati. Dosa apa nggak boleh? Boleh, tapi hati-hati. Saya bilang. Karena ini orang beribadah. Harusnya kita membantu orang beribadah. Dosa kita ada biaya operasionalis, orang saya cerita, aku juga nggak ngelarang. Ya gitu. Jadi saya juga nggak ngelarang, cuma hati-hati. Ya, jaga amanah-amanah, dijaga, hati-hati, hanya itu aja. Makanya kemarin saya bilang sama Ustaz Bidu, kue nera mangkat, aku mau dadi mutawif, aku rasa sudah mangkat kamu. Terus terang aja itu saya sampaikan, kamu kalau nggak berangkat, aku mau dadi mutawif, aku rasa mangkat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ibadah azim. Ya, ibadah besar. Dalam masalah persiapan ini dinasihatkan para ahlul ilm, laqad kana hadza ta'ahhubu wa ta'ayyu wa tahayyu, ya, da'bu auliya'illahil muttaqin. Ngurusi bekal, menyiapkan diri, itu kebiasaan hebatnya kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu kalau beribadah, ibadahnya mungkin cuma 5 menit, 10 menit, tapi persiapannya itu gede. Sehingga pertemuan yang 5 menit, 10 menit jadi hebat. Kan begitu. Kita diberi kesempatan ketemu 1 jam, tapi rada persiapan. Ketemunya ngapain? Malah aneh-aneh. Ketemu presiden, Pak Presiden, aku didadekke tukang sapu istana ono ya, ini mau rendahan kayak gitu. Kenapa? Karena nggak punya persiapan. Ketemu dengan Allah itu urusan besar. Karena itu ditata dari jauh-jauh supaya saat ketemu kita dimudahkan sesuai dengan rencana besar kita dengan Allah. Jangan sampai nggak punya persiapan. Ibadah orang mukmin di dunia itu sebentar-sebentar. Yang menjadi hebat persiapan-persiapannya. Terutama persiapan hatinya, persiapan imannya, persiapan maknanya. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Sifatnya orang-orang mukhlisin itu di sini. Ada seorang di zaman Nabi, Pak, Abdullah ibnu Rawahah, panglima ketiga yang diangkat Rasulullah SAW. Pada waktu penaklukan apa itu? Konstantinopel. Romawi apa Konstantinopel? Romawi. Diangkat 2 panglima besar, yaitu pertama Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Rawahah. Kemudian Nabi bilang, kalau 3 panglima ini meninggal, kalian silakan bermusyawarah mencari panglima kalian. Begitu mau berangkat, Abdullah ibnu Rawahah itu cuma duduk sambil nangis. Duduk nangis. Kemudian orang-orang pada senang, merasa ini akan punya ibadah gede, jihad. Ditanya, kamu ngapain? Nabi memberi kesempatan kamu jadi panglima, berarti kamu diberi kesempatan ibadah besar. Apa jawaban Abu Rawahah? Aku itu tidak takut kalau aku nggak pulang lagi. Gitu loh. Aku takut kalau aku nggak diterima oleh Allah. Maka saat itulah dia lebih banyak istighfar, lebih banyak tobat, lebih banyak istighfar, lebih banyak tobat. Akhirnya ditolong di medan perang.
pengorbanan hebatnya dia. Terakhir dia menjadi panglima perang, turun dari kuda, dihadapi semua musuh sampai dia meninggal dunia syahid, dapat kemuliaan yang besar. Jadi ayo ikhwah, ibadah-ibadah besar itu yang membesarkannya diantara adalah i'dad kita, persiapan kita untuk mendapatkan kebesaran dari Allah. Dan kebesaran yang paling besar persiapannya adalah kedekatan dengan Allah, tauhid kita, kedekatan yang berkaitan dengan ilmu untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan asrar itu. Makanya beberapa contoh telah disebutkan oleh Allah, seperti Nabi Musa alaihissalam tadi kita sebut, setelah dimenangkan selamat dari Fir'aun, mau dikasih Taurat. Lebih gede mana coba? Kalau kita mikirnya apa? Kalau kita mikirnya lebih gede mana? Wow, lebih gede selamatin dari Fir'aun. Fir'aun kecil. Padahal Allah lebih menilai besar Nabi Musa mau dikasih Taurat. Persiapan Allah memenangkan Nabi Musa dari Fir'aun dibanding persiapan Allah menyiapkan Musa ketemu Allah dikasih Taurat, lebih rumit menyiapkan Musa ketemu dengan Allah. Lebih rumit, lebih gede. Arba'ina lailatan, 40 hari Nabi Musa mengkondisikan diri. Sementara pada waktu diburu Fir'aun sederhana aja. Pergi lari membawa kelemahannya sampai di pinggir Laut Merah. Kaumnya Musa, Ma'iyah, apa kaumnya Musa? Inna lamudrakun, kita bakal mati Musa. Kata Musa, la, tidak. Ya, tidak. Inna rabbi ma'i, Allah bersamaku, sayahdin, Allah yang beri petunjuk. Begitu Musa hatinya hadir begini, selesai Fir'aun. Kapannya lebar. Tapi Allah menyiapkan Musa ketemu dengan Allah, rumit. Ayo ikhwah, orang Islam kok direndahin musuh-musuhnya, itu perkara sepele sebenarnya. Ya, perkara sepele, bukan perkara gede. Karena ada persoalan gede yang dia tidak dapat, urusan kayak gitu sepele jadi besar. Apa? Hidup dengan Allah itu umat Islam hari ini gagal. Karena itu dikuasai musuhnya. Sebenarnya persoalan sepele, tapi jadi gede. Ya, jadi ribut, heboh, yo kalah terus. Kenapa? Karena urusan besarnya dia dengan Allah gak ada. Ini, ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, contoh yang disebutkan di sini adalah ihlaku Fir'aun wa qaumihi. Saat Allah telah menolong Musa, ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya, itu heboh sampai mukjizatnya pun diabadikan, kan begitu. Namun setelah itu Allah menyuruh Musa untuk ketemu, mau dikasih Taurat. Waqata lahu salasina lailatan. Allah menyiapkan Musa waktu itu 30 hari. Summa atammaha, kemudian Allah tambahi lagi, gak cukup 30 hari kamu menyiapkan diri ketemu Allah. Allah sempurnakan lagi bi asrin, tambah 10. Sebagaimana Allah berfirman, fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Maka Allah menyempurnakan waktu perjanjian ketemu dengan Allah itu disiapkan 40 hari, 40 malam. Faqad dzukira, dan selama 40 malam itu disebutkan apa yang dilakukan Musa alaihissalam. Persiapan fisik? Enggak. Persiapan makna, persiapan iman, persiapan kelayakan menjadi kekasih Allah. Kana yasumu, selama 40 hari itu Nabi Musa berpuasa. Ya, beribadah yang semakin mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Wa yata'abbadu fiha, dan tekun beribadah sampai layak untuk bertemu dengan Allah. Tahayyu'an liwa'dillah, seperti ada acara perjanjian menyiapkan diri bertemu dengan Allah. Ini Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW, ya, mau dikasih wahyu dipersiapkan, dibelah dadanya. Sakka sadrohu fi sigorihi, masih kecil, belum waktunya datang wahyu, udah dipersiapkan oleh Allah.
Dadanya dibelah, kotorannya dibuang. Ditambah lagi waktu Mi'raj, waktu mau bertemu langsung, waktu mau berbicara kepada Allah, Rasulullah dibelah lagi dadanya. Masya Allah, adib. Dan ibadah kita ini mau bertemu dengan Allah. Ini ibu-ibu yang dirahmati, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, dari sini menjadi terang, menjadi jelas. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar bahkan menerangkan saat Nabi mau dikasih wahyu, disiapkan oleh Allah untuk tahannus. Apa itu tahannus? Menyendiri di gua Hira, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya sampai kemudian layak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wasirru fihi annal khalwata firagul qalbi lima yatawajjahu lahu. Sumber dari segala persiapan dan merupakan rahasianya agar hamba dari jauh-jauh membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari kesibukan-kesibukan yang akan membawa dia kepada selain Allah. Mulai latih, mulai didik, mengkondisikan anaknya, kondisikan istrinya, anaknya, keluarganya, hartanya, mulai dipahami, didudukkan. Jangan sudah di sana pikirannya masih digelayuti dengan apa? Dengan urusan-urusan selain Allah. Yang akhirnya ibadahnya juga enggak khusyuk, ibadahnya juga enggak mendapatkan kebesaran. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menerangkan wa fi khalwatihi, ketika Nabi disendirikan oleh Allah secara fisik di Gua Hira, wa ta'abbadahu, dan yang dilakukan Nabi beribadah, ya, beribadah kepada Allah, tahayyi'atan minallah, karena itu Allah menyiapkan Nabi linuzulil wahyi alaihi, untuk dikasih wahyu. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini butuh persiapan besar secara makna. Di antara rincian yang dinasihatkan oleh muallif, at-taubatus shadiqah, sebelum berangkat banyak tobat. Ya, kembali kepada Allah yang benar. Perbaiki hidup kita, ibadah kita yang lain-lain. Kemudian yang kedua, istis'aru fadlil haji, menghadirkan kebesaran, kemuliaan, kemenangan-kemenangan tatkala ibadah ini kita jalani bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah. Hadirkan makna-maknanya, kaidah-kaidahnya, didikkan di akal kita supaya saat di sana tinggal nyambung. Ya, hadirkan di hati kita hikmah-hikmahnya dari sekarang supaya saat di sana Allah mudahkan langsung nyambung. Kemudian yang keempat, mujahadatun nafsi. Banyak itu tadi saya contohkan. Ajak hati kita bergolak. Jangan bicara, nanti saya di sana ikhlas. Enggak mudah itu. Ajak hati kita bergolak. Ada kesenangan dunia kita di sini, nanti gimana di sana. Ajak berdialog. Kemudian rendahin, kasih kaidah sehingga hati kita, oh ya, enggak terlalu. Harta saya tinggalkan, enggak apa-apa. Suatu ketika juga Allah ganti. Istri, suami, ajak. Masing-masing secara pribadi mencoba mujahadatun nafsi. Nanti kalau aku di sana, bisa jadi istri saya meninggal, bisa jadi suami saya meninggal, bisa jadi anak saya meninggal, bisa jadi sakit, bisa jadi ini, Masya Allah. Kuatkan mujahadatun nafsi. Saya masih ingat ada murid saya, tapi murid bukan anak-anak, bapak-bapak. Sudah lama meninggalkan majelis ilmu. Sering saya panggil, saya pancing lagi. Saya ajak nyetak kitab. Habis itu mulai dekat dengan saya lagi, ngomong, Ustadz, doain saya nanti bisa ngaji lagi kayak dulu. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Terus menjelang akhir tiba-tiba dia ngomong, Ustadz, saya mau berangkat umroh. Oh gitu. Tolong saya dinasehati. Ya, semoga ibadah umrohmu menjadi jalan bagi kamu untuk kembali kepada agama. Kamu banyak memperbaiki dirimu kepada Allah. Ya udah, berangkat. Sampai di sana, begitu selesai melaksanakan prosesi ibadah umroh, langsung wafat. Istrinya pulang sendiri. Ya, Masya Allah.
Ya. Jadi ini ibadah azim. Ya. Kemungkinan besar terjadi. Karena itu mujahadatun nafsi dari sekarang. Biasanya contoh misalnya lagi mau dengar umroh, mau dengar ini, enakan suaminya orang kaya ya enak. Nah, mulai ini. Bisa umroh tiap saat, tiap 5 hari umroh misalnya. Tetangga mulai ngomong, ya kan? Ipar mulai ngomong, mertua mulai ngomong. Ini diskusikan di dalam hidayah. Sehingga ketika sampai sana, ini perdebatan ini sudah nggak hadir lagi. Gitu loh. Saat kita dari sini benerin semua, ya, saya misalnya diajak begini, yang di rumah, enakan ya jadi ustadz ya, diajak umroh. Saya bilang, aku nggak diajak. Beda urusannya. Ibadah tidak hanya ini. Saya pergi umroh belum tentu dapat nilai yang besar. Kamu di sini punya azam yang baik, tidak terfitnah yang begitu, bisa jadi dapat nilai yang besar. Loh ini kalau dari awal nggak dimujadahi, tiba-tiba di sana WA, jalan sama siapa? Waduh, sudah nggak bisa menghadirkan hati. Ketika sudah ditata sama dari awal, mujahadah ini udah dibangun, insya Allah kalau tak muncul, loh kan kemarin udah, oh iya ya, afwan, paling begitu. Kan kemarin udah dijelasin, oh iya syukron, lupa aku, ya paling begitu. Nggak diskusi panjang, lah kita lagi tawaf, diskusi panjang, WA-nya berlanjut, la ilaha illallah. Ini mujahadatun nafsi dari sekarang dibetulin. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin mertuanya, mungkin tetangga, semuanya punya urusan emosional. Tata dengan baik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, banyak menambah ilmu dari kitab-kitab para ulama. Saat-saat mau berangkat, lebih-lebih lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan a'malul qulub. Cara takut kepada Allah dibesarin lagi, mengenalnya Allah lebih tinggi lagi, cara cinta kepada Allah dibesarin lagi, mengenalnya dibesarin lagi lebih tinggi. Ini diantara yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Saya tadi ngajak sampai jam berapa Bapak? Jam 10. Tapi tadi saya dengar bisik-bisik, kita pulang jam berapa ibu-ibu kayaknya bisik-bisik. Aduh, saya itu kerosonan gitu loh. Jadi akhirnya kayaknya nggak jadi nih jam 10 nih. Nggak enak, takut mendolimi gitu. Jadi apalagi tadi ada bisik-bisik yang punya travel, waduh kita bikin makan lagi nih kalau gini. Makanya ya walaupun belum selesai, wallahu alam, saya hanya berdoa. Saya usahakan sebelum berangkat ini semua materi ini bisa saya potong-potong, saya rekamkan, kemudian silakan nanti Bapak Ibu mengambil istifadah di luar majelis ini. Itu aja, kalau semoga Allah mudahkan di celah-celah saya ngurus amanah-amanah yang lain, faidah-faidah dari setiap manasik ini nanti bisa saya buat rekaman video, mungkin bisa waktu Bapak Ibu di rumah bisa mendengarkan, bisa mengambil faedah. Ya. Sebelum kita tutup masih ada satu faedah di muqaddimah. Salah satu menyiapkan diri yang paling besar di waktu ibadah haji dan umroh. Bahasa ibadah haji dan umroh boleh dibilang adalah ibadahnya orang jatuh cinta. Ya, orang jatuh cinta itu yang paling selalu ingin dilakukan apa? Bertemu, ya kan? Jadi orang umroh haji ini sebenarnya ibadahnya orang jatuh cinta. Jatuh cinta yang mendalam kepada Allah. Maka hakikat
datang ke Baitullah, itu adalah hakikat realisasi dari cinta untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita ingin bahagianya cinta, bahagianya bertemu dengan yang dicintai itu kayak apa, nggak bisa diukur. Kembali kepada seberapa cintanya, seberapa persiapannya pengen ketemu, kan begitu. Karena itu diantara kepentingan yang besar adalah menguatkan kecintaan kita kepada Allah hari-hari sebelum kita berangkat. Ya, dengan ilmu, dengan ma'rifat, dengan mendekat, dengan ibadah-ibadah, dengan mengikhlaskan, terus kuatkan. Nanti akan meledak di saat ada ibadah yang momennya sangat dekat untuk seperti bertemu dengan Allah. Maka dinasihatkan, salah satu bekal yang paling besar adalah asyauqu ilal haji wal umrah. Membangun kehidupan hati untuk selalu rindu berangkat haji dan umrah. Bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, sebagian orang masih ada apa? Mempolitisasi ibadah haji dan umroh. Apa? Antara umroh dan umroh ampunan dosa, kan? Karena itu sebelum berangkat umroh korupsi dulu yang banyak. Habis itu berangkat bersih. Kan gitu. Minta tolong malaikat, tolong ditutupi, ketua KPK-nya bingung, kan gitu. Ini rendahan. Ya. Kebesaran yang paling mulia itu ketemu kekasih, dekat dengan Allah. Ya. Ada dua kecintaan iman yang harapannya selalu bertemu. Baik bertemu langsung yang pertama, atau bertemu apa? Bertemu yang kedua apa? Loh, yang pertama bertemu langsung, bertemu yang kedua yang tidak langsung. Kalau kita belum bisa ketemu langsung, ketemu yang tidak langsung. Mendekatkan dengan instrumen-instrumen sepertinya kita ketemu dekat. Nah, di Ka'bah, di Baitullah, di Buq'ah Mubarakah, itu adalah instrumen untuk menghadirkan hati seperti dekat ketemu. Itu obat yang menyenangkan bagi orang-orang kekasih Allah yang siar kebesarannya adalah bertemu Allah. Kalau di akhirat bertemu langsung, kalau di dunia bertemu tidak langsung. Makanya tadi kekasih Allah itu cara membangun pertemuan yang dekat kepada Allah walaupun tidak langsung adalah pada waktu haji dan umrah. Itu kekasih-kekasih Allah. Ya. Maka asyauqu ila liqa'illah min amalil qulub. Membuat hati kuat ingin bertemu dengan Allah, itu amalan hati. Kalau dibahasakan, kalau bertemu langsung berarti harus apa dulu? Kalau bertemu langsung harus mati, kan? Pernah ada yang minta ingin bertemu langsung? Enggak, kenapa? Takut besok mati. Ini kan menunjukkan akidah yang keliru. Nah, kalau walaupun catatannya misalnya 80, kita sekarang baru 30, terus pengen ketemu Allah, terus besok langsung catatannya berubah, gimana? Ya tetap. Nah, terus apa gunanya? Kan masih panjang kok pengen ketemu. Pengen menambah cinta yang enak. Walaupun gak ketemu, kalau seperti ketemu ada kecintaan gak? Itu sebenarnya. Makanya Nabi kalau berdoa sampai panjang itu kenapa? Pengen ngomong banyak dengan kekasihnya. Kalau kita berdoa pengen panjang kenapa? Pengen bojone ndang lunga. Innalillahi wa inna. Nabi itu pengen doa panjang itu memuji Allah. Kalau kita ya Allah, mbok bojoku kuwi ndang lunga, bojoku iki nakale ra karuan, malah gitu. Kalau Nabi berdoa panjang itu memujinya enggak habis-habis. Kenapa? Kesempatan dekat dengan Allah. Inilah yang menjadi. Dan saat-saat ini, kalau kita ingin menikmati pertemuan
baik langsung atau tidak langsung yang sangat menyenangkan, kerinduan ini harus dibangun. Ya. Ya dengan apa? Dengan semakin mengenal yang dirindukan. Kan begitu? Mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, menghadirkannya dalam kehidupan kita. Oh, Masya Allah, meledak. Seperti tadi saya contohin. Ketika kita susah, ya Allah kenapa memperjuangkan agamamu susah. Terus tiba-tiba hanya lihat gambar Ka'bah, ya Allah hadirkan. Itu sampai di sana meledak. Kaki menyentuh tanah itu kita udah, ya Allah ini dulu Nabi di sini, ini dulu Adam di sini, ini dulu sahabat-sahabat Nabi di sini. Alhamdulillah saya nggak sendirian. Oh itu hati udah nggak bisa dilukiskan seperti apa. Nggak bisa dilukiskan seperti apa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setiap orang dipersiapkan oleh Allah sendiri-sendiri. Namun itu kebahagiaan yang nggak bisa diukur. Karena itu satu hal yang harus kita hadirkan sebelum ketemu Allah, bangun kerinduan. Syauq ila liqa'illah. Itu amalan hati yang harus dikuatkan. It huwa atharul mahabbah. Karena itu adalah bertemu itu konsekuensi cinta. Kalau hati kita punya ketinggian cinta, pasti kesibukan kita mau bertemu. Itu pasti. Kalau belum bisa dimudahkan, belum ditetapkan bertemu langsung, bertemu yang tidak langsung. Melalui ibadah, melalui instrumen ibadah yang paling sangat dekat dengan Allah. Itu. Nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan wa mahabbatullah jalla jalaluhu wasyauqu ila liqaihi qad futirat 'alaiha qulubul mu'minin. Kalau kita ini orang beriman yang benar, itu sebenarnya seberapapun ditancapkan di hati kita, selalu ingin bertemu dengan Allah. Apalagi saat-saat kita tadi malam di pengajian, saat-saat kita banyak ujian, ya, sebenarnya kita diberi kesempatan bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah, ya, bukan kompensasi. Ya wis lah, dimaki-maki besok aku tak ganti maki-maki, bukan begitu. Ya sudahlah sekarang saya dipojokin jadi orang miskin. Kalau besok aku jadi orang kaya gantian kamu, bukan begitu. Ujian-ujian yang begitu banyak sebenarnya bukan kita untuk mendapatkan feedback dari itu, enggak. Tapi justru feedbacknya yang paling besar, udahlah enggak layak makhluk kita terlalu pentingkan. Toh akhirnya begini, toh akhirnya begini. Lebih layak kita ingin bahagia dengan Allah. Itu siapkan. Itulah kebahagiaan para kekasih Allah. Mereka menyiapkan menjelang hari-hari ibadah mereka adalah kuatnya syauq, cinta kepada Allah. Bahkan ini yang diminta Nabi. Di antara permintaan Rasulullah yang paling tinggi di dunia adalah as'aluka syauqa ila liqaika. Aku meminta kepada Engkau ya Allah untuk memandang berindu bertemu denganmu. Dan ini yang disebut ibadah kita menjadi qurratu ainin. Apa qurratu ainin? Penyejuk mata, penyejuk hati kita. Ibadah sholat kita yang ada kehidupan rindu cinta kepada Allah menjadi qurratu ainin. Ya, ibadah-ibadah kita yang ada kehidupan seperti ini akan menjadi qurratu ainin. Kerinduan Allah menyiapkan ibadah haji, ibadah umrah, itu banyak kerinduan-kerinduan. Tadi yang pertama yang sudah kita jelaskan, ada instrumen kerinduan besar karena kita berada di dalam kesempatan yang paling dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita diberi kesempatan juga dekat di dalam ibadah haji secara khusus. Di antaranya Allah menyebut biwadin ghairi di zara'in. Apa itu? Di lembah yang tidak ada kehidupan. Apa itu yang dimaksud lembah yang tidak ada kehidupan? Makkah. Yang dulu Ismail dan Ummu Ismail hidup dengan seluruh keterbatasan. Kemudian di situ dia diberi oleh Allah
sebagai kekasihnya dianugerahkan apa? Dan kita ketika hadir di situ, itu kesempatan untuk menguatkan kerinduan kepada buq'ah mubarakah, kepada tanah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Permintaan yang paling besar adalah kedekatan dengan Allah. Allah menyebut Mekah itu adalah wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Lembah keras tanduh yang gak ada tanaman apa-apa di sisi baituka, rumahmu yang mulia. Maka ini diantara instrumen variabel yang menjadikan kita punya kerinduan. Di antaranya kembali yang menjadikan kita punya kerinduan dengan ibadah ini adalah apa? Susahnya meraih ibadah ini. Kalau zaman dulu susahnya apa? Perjalanannya. Ya kan? Kalau zaman dulu naik kapal, kalau saya pernah dengar orang Sulawesi itu, kalau mau berangkat haji, mereka ini sudah menganggap orang ini mau mati. Jadi bahkan sudah dikafani dulu katanya. Sebelum kita ketemu nanti kita kafani sekarang, sampai begitu orang itu. Perjalanannya susah. Kalau sekarang susahnya apa? Desak-desaan. Kan begitu kan? Kalau dulu belum desak-desaan, tapi perjalanannya ke sana susah. Kalau sekarang perjalanannya mudah, tapi lihat kita mau ke sana. Bagaimanapun kita mujahadah, susah. Mau bisa sholat tepat harus nyiapkan diri, kan gitu. Mau kita begini harus nyiapkan diri. Di situ juga orang berdesakan, dan kita menjaga salah satu syiar yang besar di sana. Ya ada apa? Tidak boleh ada berkata kotor, nggak boleh ada celah, dan ini kesusahan ibadah. Dan biasanya ibadah yang diliputi dengan kesusahan menjadikan hati tambah apa? Tambah kerinduan. Semua ini dipersiapkan agar kita punya kerinduan. Kemudian ditambah lagi di dalam surat Al-Hajj Allah berkata, "Wattahhir baitiya." Ya, dan sucikan rumahku. Ka'bah kita ketemu dengan apa yang Allah firmankan, baitiya. Allah mundhafkan bangunan yang dibangun oleh Ibrahim ini sebagai rumah Allah. Kemudian ditambah lagi Allah juga mengingatkan ibadah haji datang ke sana adalah ja'alnal baita masabatan linnas. Allah persiapkan Baitullah ini menjadi berulang-ulangnya manusia dapat pahala di sana. Manusia dapat ganjaran, dapat kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menambah kehadiran kita untuk rindu datang ke sana. Kemudian ditambah lagi di sana dulu Ibrahim alaihissalam berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Di bumi yang tandus, yang kering, Ibrahim alaihissalam berdoa, faj'al af'idatan minan nas. Wahai Allah, jadikan hati-hati manusia tahwi, sangat kuat ingin datang ke sana. Ini menunjukkan apa? Dari dulu ibadah ini dipersiapkan untuk dibangun dari awal, supaya kita ini menjalani ibadah ini karena cinta bertemu dengan Allah. Supaya kita menjalani ibadah ini merindukan untuk bertemu dengan Allah. Dan kemudian kita jauh-jauh mempersiapkan diri. Yang menambah kecintaan, bukan menambah berpaling. Kesiapan kecintaan. Adapun nanti di sana tiba-tiba ada pengen berkunjung ke Albek, itu urusan lain. Ya, gak usah dari awal direncanakan. Nanti kita makan bareng ya Ustadz, ngapain? Ya, malah ada yang dulu, Ustadz kita pergi umroh, terus kenapa? Kita nikah di sana. Wah lu goyong banget, pengen baper. Saya bilang apa-apaan. Ini kan jadi siar-siar apa ibadah ini? Ini siar hari kebahagiaan orang beriman bertemu dekat dengan Allah. Jangan bikin siar yang aneh-aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini di antara muqaddimah yang tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah setelah melihat dua pertimbangan tadi, kita nggak jadi sampai jam 8 malam. Kita sederhanakan, tapi ya sebagai
tanggung jawab amanah saya. Semoga Allah mudahkan saya bisa menyampaikan faidah-faidah ini dengan kesempatan yang Allah mudahkan dengan cara yang lain. Itu saja. Dan karena itulah saya bilang sama Ustadz Baidowi, karena itu ngajinya di sana adalah ngaji tentang kampung akhirat. Supaya lebih jelas lagi, kita di sana itu sebenarnya sudah ketemu kampung akhirat. Ya, dekat dengan Allah itu kampung akhirat. Iya. Jadi dekat dengan Allah itu kampung akhirat. Dan hargai kampung akhirat itu dengan harga yang mahal. Jangan kampung akhirat cuma dihargai dengan harga-harga yang rendah. Ini saja. Semoga sebagai awal mukadimah ini Allah mudahkan kita untuk bisa menghadirkan kehidupan kita menjadi ahlu sa'adah dengan beriman kepada Allah dengan semua wasilah-wasilah yang Allah siapkan di dunia ini bagi orang-orang beriman, dan kemudian akhirnya membawa kemenangan ibadah kita di dunia dan khususnya kelak di hari kita bertemu dengan Allah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan manasik tata cara secara dohir tentang ibadah ini, tanyanya ke Namirah ya, sama mutawifnya. Aku bukan mutawif. Itu saja. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan kepada keluarga yang memegang amanah, yaitu pengurus Namira. Semoga kita sama-sama di sini adalah wasilah kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wilayah kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan Allah dan di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.